Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini masih akan dilanjutkan mengenai bahasan untuk tools menganalisis dari sebuah sinyal. Kali ini kita akan membahas mengenai discrete Fourier analysis. Yang akan dipelajari kali ini yang pertama adalah tools yang akan digunakan untuk menganalisis sinyal, yaitu discrete Fourier transform. Kemudian juga akan dibahas mengenai inverse dari discrete Fourier transform. Kemudian kita akan melakukan analisis spektral menggunakan discrete Fourier transform. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari teknik untuk menghitung cepat dari discrete Fourier transform, yaitu fast Fourier transform. Seperti kita pelajari sebelumnya, kita sudah membahas tools discrete Fourier analysis untuk sinyal non-periodik, yaitu discrete time Fourier transform. Di perkuliahan kali ini akan dibahas untuk menganalisis sinyal-sinyal yang bersifat periodik. Kita gunakan tools-nya yaitu discrete Fourier transform. Kenapa kita harus mempelajari discrete Fourier transform? Karena discrete time Fourier transform, tools ini secara real atau praktikal sangat jarang dan sulit diaplikasikan. Karena pertama, diperlukan data yang sangat banyak untuk menganalisis sinyal non-periodik. Contohnya, ini adalah data seismik, katakan seperti ini. Data untuk menganalisis bagaimana karakteristik kegempaan di suatu tempat diperlukan jumlah data yang sangat banyak sekali. Sehingga di tempat itu bisa kita modelkan bagaimana karakteristik kegempaannya. Nah, selain itu, karena data yang sangat banyak yang harus kita olah, maka proses pengolahannya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara manual, maka diperlukan bantuan tools komputer, device untuk melakukan proses komputasi. Dan sampai saat ini, kadangkala kita dapatkan adanya limitation atau keterbatasan pada performan atau kemampuan komputer dalam melakukan komputasi. Maka muncullah yang dikatakan sebagai komputer yang bisa melakukan komputasi secara cepat, yaitu biasanya menggunakan atau kita sebut sebagai high performance computing, HPC ya. Nah, maka untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada, diproposlah tools discrete Fourier transform yang digunakan untuk menganalisis atau memproses sinyal digital yang tentu saja yang bersifat periodik. Misalkan ini adalah bagaimana perjalanan sebuah sinyal pada domain waktu continuous. Sinyal ini kemudian kita ambil hanya pada bagian ini, katakanlah pada bagian dengan periode tertentu, yaitu sepanjang waktu tertentu, yaitu katakanlah T0 dari serangkaian atau sepanjang sinyal continuous sepanjang waktu T. Oke, kita ambil sampel yang ini saja. Nah, sinyal yang kita ambil ini, kita akan lakukan proses sampling atau kita cuplik hanya pada sekuen waktu tertentu. Sehingga
informasi sinyal yang kita dapatkan hanya beberapa saja. Yang dikatakan kita hanya mendapatkan, katakanlah N sampel sinyal yang kita cuplik. Misalnya, kita ambil di sekuen waktu tertentu, jadi sinyalnya dalam bentuk diskrit. Ini adalah informasi-informasi sinyal yang kita dapatkan karena kita lakukan proses sampling di setiap waktu tertentu. Maka sinyal yang kita dapatkan sekarang menjadi sebuah sinyal diskrit. Bisa kita tuliskan sinyal diskrit sebagai XN. Di mana sinyal yang kita cuplik misalkan di waktu N sama dengan 0, katakanlah X0. Di M sama dengan 1, katakanlah nama sinyalnya adalah X1. Dan seterusnya, sepanjang waktu T0 ini, katakanlah kita mengambil sebanyak N buah informasi sinyal atau N sampling sinyal. Hingga di akhir, kita anggap di sini dia akan kembali lagi seperti awal, maka kita tuliskan di sini, di sampel yang terakhir ini kembali ke bentuk awal, yaitu di X seperti sinyal di waktu N sama dengan 0, atau di X0. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kita asumsikan bahwa setelah periode T0 yang kita ambil ini, sinyal akan berperilaku secara periodik. Artinya, dia akan kembali bentuknya seperti di awal. Oke, jadi kita asumsikan bahwa sinyalnya bersifat periodik. Maka, kalau periodik, setelah di titik ini, di X0 ini, dia akan kembali lagi bentuknya seperti sinyal yang awal ini. Begitu seterusnya ya, karena kita asumsikan sinyalnya bersifat periodik. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan sinyal diskrit dan bersifat periodik. Nah, sinyal diskrit yang bersifat periodik ini, misalkan kita cuplik atau kita sampel dengan jumlah sampel tertentu. Oke. Yang ini saja ya. Nah, jumlah sampel ini yang akan kita tinjau, yang akan kita analisis, yang akan kita fokuskan untuk diproses. Sinyal yang lainnya bagaimana? Ya, kita abaikan. Kita asumsikan ya tidak akan diproses. Oke, ini yang akan kita lakukan, hanya sampel ini saja yang akan kita proses. Nah, sinyal-sinyal yang akan kita analisis atau kita proses ini tentu saja harus diketahui karakteristiknya. Salah satu hal yang harus kita ketahui karakteristiknya adalah bagaimana spektrum frekuensinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana spektrum frekuensinya, maka digunakanlah tools Discrete Fourier Transform. Dalam hal ini, kita akan melakukan proses transformasi atau perubahan dari variabel domain waktu, sinyal diungkapkan dalam domain waktu, dirubah ke dalam sinyal dalam domain frekuensi, agar kita mengetahui bagaimana informasi terkait spektrum frekuensinya. Sehingga sinyal inputan diskrit XN ini kita akan lakukan processing menggunakan tools DFT, Discrete Fourier Transform,
sehingga diperoleh sinyal yang sudah bertransform dari domain waktu diskrit menjadi domain frekuensi. Oke, katakan seperti ini ya, bahwa DFT merupakan sampel frekuensi dari discrete time Fourier transform. Ya, karena kita mencuplik sebagian dari sinyal discrete time Fourier transform yang non-periodik, kita ambil pada periode tertentu, kemudian kita asumsikan sinyal tersebut adalah periodik dan kita analisis hanya di bagian yang sampel yang kita cek. Oke, nah untuk mendapatkan bagaimana representasi dari spektrum frekuensi ini, kita akan menggunakan DFT. Nah, apa yang kita perlukan? Kita harus mencari koefisien Fourier discrete-nya tentu ya pada DFT. Karena koefisien Fourier yang kita dapatkan ini merepresentasikan spektrum frekuensi pada sinyal. Koefisien Dirac Fourier dari sinyal diskrit Xn dengan jumlah sampel sinyal sebanyak n bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan berikut. Oke, ini adalah koefisien Dirac Fourier-nya diperoleh dengan cara mengalihkan sinyal diskrit Xn ini dengan komponen ini E pangkat min I2V Kn per jumlah sampel sinyal. Tentu saja dengan K-nya yang akan kita cari deretan waktu diskrit Fourier-nya mulai dari minus tahingga sampai tahingga. Kemudian sekuensinya mulai dari 0 sampai sinyal sampel n dikurangi 1. Oke, kenapa dikurangi 1? Kita lihat sini. Karena pada ini kita lihat di gambar yang ini yang tadi. Nah, ini kita lihat pada titik ini di titik ke sampel ke n, karena kita asumsikan sinyalnya ini adalah periodik, maka dia informasinya sama dengan sinyal yang awal. Maka di informasinya terakhir ini kita cukup menganalisisnya ya sampai yang n-1. Ya, di n-1 saja. Oke, dikalikan dengan 1 per jumlah sampel sinyalnya. Atau biasanya jumlah sampel sinyal ini sama dengan periodenya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan terdapat sebuah sinyal periodik continuous, yaitu sin 2Vt, kita akan lakukan proses pencuplikan dengan frekuensi samplingnya 4 Hz. Hitung bagaimana spektrum dari koefisien Dirac Fourier-nya jika ini, dan kita akan lakukan plotting, kita gambarkan. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari sinyal ini berapa frekuensi fundamentalnya. Oke, di sini berarti kita dapatkan frekuensi fundamentalnya omega 0-nya adalah 2V. Maka frekuensi fundamentalnya F0-nya adalah omega 0, frekuensi sudut fundamental ya,
dibagi dengan 2V. Oke, kita substitusikan omega 0-nya, diperoleh frekuensi fundamentalnya adalah 1 Hz. Setelah itu, kita harus mencari berapa periode fundamental. Ya, berarti kan periode itu 1 per frekuensi fundamentalnya ya. Jadi 1 per 1 Hz yaitu 1 sekon. Kemudian, berapa sih sampling intervalnya? Berarti sampling intervalnya adalah 1 per frekuensi samplingnya. Frekuensi samplingnya adalah 4 Hz, berarti waktu atau periode sampling intervalnya adalah 1/4 detik atau 0,25 sekon. Sehingga jika kita akan mencari deret Fourier spektrum-nya, dalam hal ini kita akan menganalisis sinyalnya berupa sinyal diskrit. Sinyal periodik yang masih continuous ini kita akan cuplik hanya di waktu tertentu. Artinya kita akan buat dalam bentuk sinyal yang diskrit. Kita gunakan formula ini bahwa sinyal diskrit diperoleh dengan cara periode sampling intervalnya dikalikan di setiap sekuens waktu tertentu. Oke, sehingga kita tinggal substitusikan ini. Oke, dengan periode sampling intervalnya adalah 1/4 detik dikalikan 2. Oke, berarti sinyal diskritnya menjadi sin 0,5 Vn. Oke, kita sudah mendapatkan sinyal diskritnya seperti ini. Oke, nah kita substitusikan untuk di setiap sekuens waktu tertentu. Di n sama dengan 0, berarti sin 0,5 V kali 0. Berarti ini apapun kalau kita kalikan 0 kan 0 ya, berarti sin 0 adalah 0. Hal yang sama kita lakukan untuk sekuens waktu n-nya adalah 1, berarti sin 0,5 V. Nilainya adalah 1. Dan untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3, dengan cara yang sama, Anda tinggal substitusikan kebersamaan sinyal diskrit ini. Ini adalah kita mendapatkan sinyal pada sekuens waktu tertentu. Kalau kita gambarkan secara grafis menjadi seperti ini. Dengan 1, 2, 3, 4 buah sampel sinyal, yaitu di sampel yang pertama di sekuens waktu sama dengan 0, nilainya 0, kita gambarkan di sini, kita tuliskan. Kemudian untuk sampel sinyal kedua, yaitu di n sama dengan 1, sinyalnya bernilai 1. Maka kita tuliskan di sini, kita gambarkan di sini, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari merubah dari deretan sinyal dalam domain waktu ini, kita akan mencari dalam domain frekuensi. Nah, caranya adalah dengan mencari nilai koefisien deret Fourier-nya dari sinyal tersebut, menggunakan persamaan ini. Nah, di sini Anda lihat K-nya kan dari mulai minus tah hingga sampai tah hingga. Pada kasus ini, K-nya yang ada mulai dari K sama dengan 0, oke, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Oke, karena K ini sebetulnya sama ya, relatif dengan indeks waktu N ini. Hanya saja N biasanya kita menuliskannya untuk
indeks waktu sinyal diskrit gitu. Nah, kalau K sama juga indeks waktu, tapi kita tuliskan ketika indeks waktunya dalam bentuk deret Fourier. Oke, kita cari untuk K sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai 0 pada setiap K ini. Oke. Kemudian N-nya ada 4, berarti N-1, 4 kurang 1, 3. Oke, kita kerjakan bagian ini, E pangkat 0 ya. E pangkat 0 ya nilainya 1. Berarti 1 kali XN. Kemudian kita substitusikan ke sini, kita jumlahkan. Nah, kita peroleh ini ya, X0, X1, X2, X3. Kita substitusikan nilai ini, sinyalnya di X0 nilainya adalah 0, di X1, 1, dan seterusnya. Kita jumlahkan nilainya 0, maka koefisien dari Fourier pada sinyal ini untuk K sama dengan 0 adalah nilainya 0. Dengan cara yang sama, Anda lakukan untuk nilai K yang lainnya, yaitu di K sama dengan 1. Oke, kita ganti K-nya dengan 1. Oke, diperoleh ini. Oke, kita substitusikan, peroleh ini ya. Nah, berarti kita harus menghitung ini. Ingat, kalau di bagian ini 1/4 kali X0. X0 adalah 0, berarti kita tinggal 1/4 kali 0. Kemudian Anda lihat suku yang ini, X1 dikali E pangkat min I V per 2. Ini suku eksponensial ini kita harus rubah. Nilainya berapa? Kita gunakan kaidah Euler ini. Berarti sama dengan cos pi per 2 dikurangi I sin pi per 2. Ya. Dengan cara yang sama untuk suku ketiga dan suku keempat, kita gunakan kaidah Euler. Maka, ingat ya, nilai sudut-sudut istimewa ya. Cos pi per 2, cos 90 kan 0 ya. Kita lihat nih suku yang ini. Kemudian minus I sin 90. Sin 90 adalah 1. 1 dikali min I, berarti ya min I. Maka kita tuliskan min I kali X1 atau min X1 kali I. Dan suku yang kedua, suku yang ketiga dan keempat Anda bisa lakukan hal yang sama. Setelah itu kita substitusikan berdasarkan data ini nilai X0, X1, X2 dan X3. Kita jumlahkan, diperoleh nilai koefisiennya adalah koefisien dari Fourier-nya adalah minus 0,5i. Dengan cara yang sama, Anda lakukan untuk K sama dengan 2. Oke, diperoleh koefisien dari Fourier-nya 0. Lakukan yang terakhir untuk K sama dengan 3, yaitu ini. Diperoleh 0,5. Cukup sampai sini ya, karena untuk K sama dengan 4, nilainya, karena sinyal ini diasumsikan periodik, pada saat K sama dengan 4, nilainya sudah sama dengan di K sama dengan 0. Ya, jadi cukup sampai sini. Oke, kita dapatkan ini, C1, C2, C3, dan C0 ya. C0-nya 0. Tidak tertuliskan di sini. Maka spektrum koefisien deret Fourier-nya, CK-nya, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafis, kita ambil nilai spektrum dari koefisien deret Fourier-nya untuk nilai yang semuanya bernilai positif atau nilai mutlak. Kita gambarkan di sini. C0 adalah 0, ya kan? C1 minus 0,5, kita mutlakkan berarti 0,5 saja. Nah, kita gambarkan di sini.
Oke, J20, J3, dan seterusnya. Ini adalah plot dari spektrum deret Fourier-nya. Nah, sekarang pengetahuan mencari koefisien deret Fourier ini kita gunakan juga pada discrete Fourier transform. Di sinyal ini yang kita gunakan tadi, kita ambil sinyalnya di sequence waktu mulai dari 0 sampai dengan n-1 gitu ya, dalam satu periode. Kita masukkan, kita processing menggunakan tools DFT, discrete Fourier transform. Maka apa yang dihasilkan? Dihasilkan tentu saja kalau mencari deret Fourier kan kita mencari koefisien deret Fourier-nya CK. Nah, kalau nilai CK ini kita kalikan dengan jumlah sampelnya setelah dilakukan proses DFT ini, untuk K-nya mulai dari 0 sampai dengan jumlah sampel dikurangi 1, merepresentasikan sinyal dalam domain frekuensi yang kita tuliskan sinyalnya setelah ditransform menjadi X besar K. Nilainya sama dengan N jumlah sampelnya dikalikan dengan koefisien deret Fourier-nya. Jadi, Anda harus paham bagaimana mencari koefisien deret Fourier-nya atau CK ini. Sinyal ini kita ambil discrete ya, yaitu di waktu deretan sinyal ini untuk waktu sequence-nya, di setiap sequence tertentu, N ini dikalikan dengan periode sampling-nya, atau T besar ini. Maka kita bisa mengetahui setelah dilakukan proses DFT, kita mengetahui berapa frekuensi. Nah, frekuensinya itu sama dengan indeks waktu discrete setelah dilakukan proses DFT, kita tuliskan dengan K dikalikan dengan delta F. Nah, delta F atau range dari atau rentang frekuensi ini sama dengan frekuensi sampling dibagi dengan jumlah samplingnya. Nah, bagaimana bentuk representasi secara matematis untuk DFT, untuk sinyal discrete Xn ini dengan sequence waktunya dari 0 sampai n-1 adalah ini. X besar K sama dengan NCK yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sekarang kita substitusikan nilai CK-nya tadi ya. Persamaan CK menjadi koefisien deret Fourier dikalikan dengan N. Berarti 1/N kali N kan? Dari ini. Diperoleh ini. Oke. CK itu 1/N kali ini ya. Kalikan dengan N, maka N-nya hilang, yang ada suku ini. Ini adalah bentuk representasi matematis dari DFT, yaitu X besar K sama dengan sinyal Xn ini dikalikan dengan suku E pangkat min I2 VKN dibagi jumlah sampelnya dengan deretan sekuens waktunya mulai dari N sama dengan 0 sampai dengan jumlah sampelnya dikurangi 1. Atau kita buat nih bentuk suku eksponensialnya ini, kita sederhanakan biar nggak terlalu matematis dengan ini, W, N, KN. Atau apa sih isinya ya? Ini ya bentuk eksponensial ini. Oke. Kita rubah ke dalam bentuk trigonometri juga ya. Nah, ini si W ini biasanya disebut sebagai faktor Tweedle.
untuk menyembunyikan bentuk eksponensialnya ya, biar tidak terlalu matematis. Sehingga sinyal dalam domain frekuensi dari hasil processing menggunakan tools DFT bisa kita lihat deretan sinyalnya menjadi seperti ini. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah sinyal discrete XN di waktu 0 sampai dengan 3, sinyalnya bernilai ini. Sinyal domain waktu discrete-nya di X di N sama dengan 0, nilainya sama dengan 1. Dan di N sama dengan 1, nilainya 2, di N sama dengan 2, nilainya 3, di N sama dengan 4, di N sama dengan 3, nilainya 4. Kita hitung berapa koefisien DFT-nya dari sinyal tersebut. Artinya, kita mencari sinyal dalam domain frekuensi. Ya, kita mencari koefisien DFT. Kita gambarkan sinyalnya seperti ini. Kita buat secara grafis. Oke, kita gunakan formula ini. DFT-nya. Kita lakukan untuk K sama dengan 0. Di sini kita punya nilai K-nya. K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Kita lakukan untuk K sama dengan 0. Oke, kita substitusikan nilai K-nya. Peroleh ini. Oke. Ingat, bentuk seperti ini kita gunakan kaidah Euler. Peroleh ini. Pangkat min 0. Sebetulnya pangkat 0 ya pasti 1 ya. Ya kita buktikan dengan ini. Cos 0 minus I sin 0. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Berarti 1 dikurangi 0, ya 1. Oke ya. Jadi hanya 1 dikali X3. Untuk suku yang lainnya, dilakukan yang sama. Kita substitusikan ini pada nilai sinyal dalam domain waktu discrete. Sudah kita ketahui ya. Di X0 nilainya 1. Di X1 nilainya 2, dan seterusnya. Maka koefisien DFT untuk deretan atau untuk waktu discrete DFT atau K sama dengan 0, nilainya adalah 10. Lakukan yang sama untuk K1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Maka koefisien DFT, atau kita biasanya menyingkat berapa sih DFT dari sinyal itu, gitu kan? Kita dapatkan ini. Nah, ini berarti adalah sinyal dalam domain frekuensi dari sinyal yang ada, yaitu dalam domain waktu discrete. Betulkah yang kita dapatkan ini? Bisa kita cek menggunakan software. Anda bisa gunakan MATLAB, Python, dan lain-lain. Di sana sudah tersedia library, function untuk mencari DFT. Kalau di MATLAB, Anda gunakan FFT. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, karena kita ada di perkuliahan teori ya, nanti kita buktikan di perkuliahan yang praktek, pemrosesan sinyal digital. Nah, kita lakukan opsi kedua, menceknya menggunakan konsep inverse DFT. Oke, nah kenapa kita gunakan inverse selain untuk mengecek tadi ya? Karena inverse ini digunakan untuk
merubah sinyal dalam domain frekuensi yang sudah didapatkan kembali lagi menjadi domain waktu diskrit. Jika kita modelkan dalam bentuk matematis, inverse ini seperti ini. Inverse dari sebuah sinyal domain waktu, yaitu Xn, diperoleh dengan cara atau diperoleh dari sinyal dalam domain frekuensi X besar K ini menggunakan formula itu. Formula ini dengan sinyal domain frekuensinya kita kalikan dengan ini, suku E pangkat 2 VKN per jumlah sampel kali I, kita jumlahkan untuk waktunya, sekuensi sinyalnya mulai dari 0 sampai jumlah sampelnya kurang 1, dikali dengan 1 per jumlah sampelnya. Atau kalau kita rubah, gunakan faktor Twiddle seperti ini. Ya. Oke, kita lihat contohnya tadi ya. Kalau diketahui koefisien DFT-nya seperti ini, yang sudah kita peroleh, kita akan membuktikan ya bahwa sinyal dalam domain waktu diskritnya adalah ini. Terjawab, berarti sampel sinyalnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kita gunakan formula inverse DFT. Oke, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita substitusikan untuk deretan waktu diskritnya. Mulai dari N sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kita mulai untuk N sama dengan 0. Oke, kita substitusikan nilai N-nya 0. Oke, dengan cara yang sama ya. Ini pangkat 0 adalah, ini sebetulnya 1 ya, atau kita bisa buktikan dengan kaidah Euler tadi. Oke, kita jumlahkan, nilainya 1. Berarti sama ya, artinya apa? Terbukti. Lakukan yang sama untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Nah, jika sudah sama, berarti proses kita mendapatkan, melakukan transformasi dalam hal ini mencari koefisien DFT-nya sudah benar. Kita cek menggunakan inverse. Oke, nah karena kita berbicara mengenai discrete Fourier transform, yaitu kita mendapatkan informasi dalam bentuk sinyal dalam domain frekuensi, maka kita akan menelaah mengenai konsep frekuensi. Nah, koefisien sinyal DFT, yaitu X besar K ini kan merepresentasikan komponen frekuensi dengan rentang 0 sampai dengan frekuensi samplingnya. Maka kita bisa mendapatkan nilai frekuensinya sama dengan nilai K-nya, indeks waktu diskrit DFT-nya, dikalikan frekuensi sampling dibagi dengan jumlah sampelnya. Kita peroleh satuannya frekuensinya dalam Hertz. Jika dalam radian per second, formulanya ini. Oke, dengan hubungan di antara frekuensi sampling dengan frekuensi angular sampling adalah ini. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan resolusi frekuensinya, yaitu rentang frekuensi di antara dua koefisien DFT yang dihitung berdasarkan perbandingan antara frekuensi sampling dengan jumlah sampel sinyalnya. Oke, kita dapatkan tentu saja ya satuannya Hertz. Kalau kita untuk mengetahui frekuensi dalam satuan radian per sekon, resolusi frekuensinya seperti ini. Kita lihat contohnya seperti ini. Jadi sinyal yang tadi ini ya, masih sinyal yang sama, sudah kita dapatkan nilai koefisien DFT-nya seperti ini. Nah, kemudian sinyal ini kita akan lakukan sampling dengan sampling rate-nya adalah 10 Hz. Oke.
cari berapa periode sampling, indeks waktu discrete-nya, kemudian waktu samplingnya di indeks waktu discrete tertentu dalam domain waktu. Yang B, kita harus mencari resolusi frekuensi. Nah, kemudian frekuensi indeks waktu discrete DFT untuk koefisien di K1 dan K3. Kita lihat ya, yang pertama periode samplingnya. Kita gunakan formula ini, diperoleh 0,1 sekund. Nah, kita ambil untuk sampling di X sama dengan 3, di N sama dengan 3. Indeks waktunya ya berarti N sama dengan 3. Waktu samplingnya adalah ini. Indeks waktunya dikali dengan periode samplingnya ya. Peroleh 0,3 sekund. Resolusi frekuensinya, kita gunakan formula ini, berarti frekuensi samplingnya 10 Hz dibagi dengan jumlah sampelnya, 2,5 Hz. Berarti frekuensi di K sama dengan 1 berapa? Ya, sama dengan ini. 1 dikali dengan periode sampling frekuensinya 10 Hz, 2,5. Kalau di K sama dengan 3, ini K sama dengan 3 ya. Ini salah menulis Ibu. Diperoleh 7,5 Hz. Nah, kenapa kita menggunakan tools DFT? Goals-nya adalah untuk mengetahui atau melihat karakteristik dari sinyal itu dalam domain frekuensi atau yang kita kenal sebagai analisis spektral. Jadi sinyal diskrit seperti ini ya kan kita proses menggunakan tools DFT, diperoleh sinyal dalam domain frekuensi. Sinyal dalam domain frekuensi ini bisa kita lihat bagaimana spektrum power-nya, amplitude power-nya. Bisa kita gambarkan dalam diagram. Oke. Nah, bagaimana mencari spektrum amplitude? Menggunakan formula ini. Amplitudo di setiap waktu tertentu, K ini adalah 1 per jumlah sampelnya dikali dengan nilai mutlak dari koefisien DFT di K tertentu. Maka, untuk melihat spektrum amplitude-nya, kita harus mempunyai koefisien DFT-nya. Kalau koefisien DFT ini bilangan real, kita gunakan persamaan yang ini. Jika koefisien DFT-nya tadi kita mendapatkan dalam bentuk bilangan kompleks ya, Anda gunakan persamaan yang ini. Oke, yaitu 1 per jumlah samplingnya dikali dengan akar dari penjumlahan bagian real dari koefisien DFT-nya dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari koefisien DFT di part imajiner-nya. Untuk mencari, nah biasanya kalau ada spektrum, kita bisa lihat turunannya, yaitu kita melihat berapa sih fasenya, gitu ya. Spektrum amplitudonya berapa, kemudian kalau di gelombang kita bisa lihat juga fasenya berapa. Fase seperti ini adalah inverse dari tangen perbandingan dari bagian imajiner dibagi dengan bagian real di koefisien DFT yang kita peroleh di setiap K tertentu. Terakhir, kita bisa melihat bagaimana spektrum power atau dayanya menggunakan persamaan ini di setiap sekuens waktu tertentu, yaitu 1 per jumlah sampel dikuadratkan dikali dengan
kuadrat dari nilai mutlak untuk koefisien DFT-nya. Ini untuk koefisien DFT-nya dalam bentuk bilangan real. Kalau bilangan kompleks, gunakan formula yang ini, yaitu 1/n kuadrat, 1 per jumlah sampelnya dikuadratkan, dikalikan dengan penjumlahan kuadrat dari masing-masing koefisien DFT-nya dari bagian real dan imajiner. Kita lihat contohnya. Kita lihat kembali sekuensi sinyal yang sama. Kita lakukan proses samplingnya 100 Hz. Kita akan mencari bagaimana spektrum amplitudenya, fasenya, juga powernya. Oke, yang pertama kita inventaris dulu jumlah sampel sinyalnya ada 4. Oke, kemudian kita cari dulu berapa koefisien DFT-nya. Kita langsung tuliskan ya, karena sudah dihitung. Bagaimana mendapatkan ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan ini ya, data ini. Nah, kita akan melihat frekuensinya, kan dia disampling sebanyak 100 Hz. Kita lihat frekuensinya jika sama dengan 0, gunakan formula ini, berarti di posisi 0 Hz. Jika sama dengan 1, 25 Hz. Jika sama dengan 2, 50 Hz. Jika sama dengan 3, 75 Hz. Nah, lihat, jika sama dengan 4 kan, di sampling yang 100 Hz itu. Ya. Sekarang kita lihat di spektrum amplitude-nya. Kita sudah mendapatkan ini ya. Kan kita akan mencari spektrum amplitude-nya di setiap waktu tertentu, yaitu di K0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Kita langsung tuliskan masing-masing koefisien DFT-nya di setiap nilai K-nya. Oke, kita punya data ini. Oke, kita cari spektrum amplitude-nya menggunakan persamaan ini, karena dia nilainya bilangan real ya. Kita gunakan ini 1/4 dari nilai mutlak koefisien DFT-nya. Itu berarti 10 dibagi 4 ya, 2,5 satuan panjang amplitudenya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang K sama dengan 1. Di sini koefisien DFT-nya berupa bilangan kompleks, maka gunakan persamaannya yang ini. Oke, tinggal kita substitusikan. Bagian realnya adalah -2, -2 kita kuadratkan, bagian imajinernya adalah 2, kuadratkan. Kali dengan 1/, jumlah sampelnya, diperoleh ini. 0,7071 satuan panjang. Dengan cara yang sama Anda lakukan untuk mencari amplitudo di K sama dengan 2, juga untuk di K sama dengan 3. Oke, jika kita gambarkan dalam bentuk grafis, bagaimana spektrum amplitudonya? Bentuknya seperti ini. Di K sama dengan 0, amplitudonya 2,5, katakanlah satuan panjang ya. K sama dengan 1, 0,701, dan seterusnya. Nah, tadi kan kita sudah mencari frekuensi ya. Berarti di frekuensi 0, amplitudonya 2,5. Di frekuensi 25, amplitudonya 0,7071. Terus, nah, kan sampai 100 ya. 100 frekuensi samplingnya di 100 kan. Anda bisa hitung amplitudonya pasti sama dengan yang di K sama dengan 0. Oke. Yang kedua, kita mencari spektrum fase. Kita inventaris lagi ya, di masing-masing K, nilai koefisien DFT. Oke, kita masukkan ke dalam formula ini. Oke, diperoleh ini ya, inverse tangen 0, ya 0 derajat. Lakukan untuk K sama dengan 1, oleh ini 135 derajat.
Kemudian untuk K sama dengan 2, diperoleh ini. Oke. Ya, paham ya? Anda lihat di sini, tangan itu kan ini ada di kuadran 2 ya, Y per X gitu kan ya. Berarti X-nya yang minus, berarti di kuadran, Y-nya positif, X-nya minus, berarti di kuadran 2 ya, 180 derajat. Kemudian, Anda lihat, di K sama dengan 3, diperoleh ini, minus 2, minus 2, berarti di kuadran 4, Y sama dengannya minus 2, K-nya sama dengan 2. Berarti tangannya yang, kalau minus sama minus kan nilainya 1 ya. Minus 2 dibagi minus 2 ya 1. Berarti inverse tangan dari 1. Nilainya 225. Tapi kita lihat kalau di dalam kita buat sumbu X dan Y, kan ini kuadran 1, 2, 3, 4. Itu ya. Nilai di kuadran 1, baik sin, cos, tangen, semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Kuadran 3 adalah tangen. 4 adalah cos. Sekarang lihat, di sini posisinya adalah ini ya, di sini minus 2, minus 2. Oke, berarti di kuadran 3. Oke. Nah, nilainya di sini adalah 225. Oke. Nah, Anda lihat yang namanya fase, Anda lihat kan yang pertama di 0, 135, 180 ya. Nah, fase kan berulang tuh karena sinyalnya periodik. Kita tuliskan untuk 225 derajat ini, jadi kita bisa tuliskan dia sama juga untuk nilai yang sama dengan ini, minus 135, betul ya? Kalau kita tulis dari sini. Dari sini kalau kita menggunakan warna lain, misalnya warna biru, 225 ini posisinya di sini. Ya, berarti 0, kita mulai dari sini. Sudutnya ini, 225 gitu ya. Nah, karena di sini lihat kita sudah mendapatkan fase yang pertama adalah 135 derajat, biar bagus menggambarkannya, sama saja kita mulai 225 derajat ini, mulai dari sini, dari kuadran 4 ini, di titik 0 ini, kita tarik ke sini. Nah, ini pun 135 derajat. Tapi minus. Gitu ya. Oke, gitu ya. Maka, kita hapus dulu. Maka, kita bisa tuliskan bahwa sudut 225 derajat ini sama dengan minus 135 derajat. Oke, jika kita gambarkan secara grafis adalah seperti ini. Oke. Ya, jadi ingat ya, dia posisinya ada di mana. Ya. Oke, maka ini kita bisa gunakan untuk menggambarkan bagaimana spektrum fasenya. Yang ketiga adalah spektrum power. Sama, kita inventaris dulu data
koefisien DFT di masing-masing nilai K-nya. Kemudian kita cari spektrum power-nya menggunakan persamaan ini. 1 per jumlah sampelnya kuadratkan, kali dengan spektrum koefisien DFT-nya dikuadratkan. Berarti 10 kuadrat, bagi 4 kuadrat. Ya, peroleh ini. 6,25 satuan power, satuan daya, kalau mau lengkap ya. Lakukan hal yang sama untuk yang power jika sama dengan 1, karena dia berupa bilangan kompleks, kita gunakan persamaan yang ini. Oke, tinggal kita substitusikan ya, hitung, diperoleh. Dayanya adalah 0,5 satuan daya. Kalau ini ya, biar lengkap. Lakukan yang sama untuk nilai K yang lainnya. Jika kita petakan secara grafis, bagaimana spektrum power-nya adalah ini. Di frekuensi 0 atau di K sama dengan 0, power-nya adalah 6,25 satuan daya. Kemudian kita lihat nih di yang terakhir, di frekuensi 75 Hz atau di K sama dengan 3, power-nya 0,5 satuan power. Inilah kita bisa manfaat dari DFT, kita bisa melihat atau melakukan analisis spektral, mencari power, amplitudo, fase berdasarkan data domain frekuensi. Nah, sekarang kita akan lihat DFT untuk jumlah sampel yang banyak, katakanlah endpoint. Maksudnya apa? Kita lihat nih, sinyal yang tadi kita kerjakan, kita berulang kali telaah, ini ya, sinyal satu periode, seperti ini, ada 4 buah sampel sinyal, dengan masing-masing koefisien DFT-nya ini. Itu dikatakan bahwa DFT dengan 4 buah sinyal ini bisa kita sebut sebagai 4 poin DFT. Oke. Nah, sekarang kalau endpoint, datanya ada sebanyak N. Kalau ini kan datanya berarti ada 4. Berarti kalau datanya ada N sampel sinyal, maka kita bisa menamakannya menjadi endpoint DFT. Contohnya apa? Misalnya, sinyal diskritnya berupa sinyal impuls diskrit, DON ini. Karakter sinyal impuls sudah kita pelajari ya di perkuliahan awal-awal. Nilainya 1 pada saat N sama dengan 0. Ya. Di waktu yang lainnya, nilainya 0. Ini adalah karakteristik dari sinyal diskrit untuk sinyal impuls diskrit. Kalau kita cari sinyal impuls domain waktu diskrit ini, kita cari ke dalam domain frekuensi, berarti kita mencari yang menggunakan DFT sebesar K ini dari sinyal impuls diskrit ini. Kita gunakan persamaan ini, oke. N-nya Anda lihat untuk endpoint. Oke. Berarti kita gunakan sampai dengan ke N, ya kan? Oke, berarti N kurangi N, berarti 0, ya kan? Hanya di N sama dengan 0 saja, nilainya adalah 1. Oke. Atau berarti koefisien DFT-nya di semua deretan waktu diskritnya nilainya 1 berdasarkan ini ya. Oke.
Nah, endpoint DFT ini untuk sinyal impuls kalau kita sajikan dalam bentuk matriks seperti ini, menjadi matriks ukuran N kali N. Oke, ini ya, matriks yang sangat besar. Bagian ini adalah sinyal aslinya ya, sinyal vektornya, katakanlah seperti itu. Sehingga yang kita lakukan ketika kita menghitung atau kita melakukan analisis untuk mendapatkan sinyal dalam domain frekuensi menggunakan DFT, maka kita akan melakukan proses perkalian ini yang dikatakan complex multiplication ini sebanyak N kali N dari ukuran matriksnya. Oke, kita lihat contoh. Untuk 4 sampel, atau katakan 4 poin DFT, berapa banyak complex multiplication yang dilakukan, berarti kan matriksnya 4 kali 4. Kita lakukan 16 kali perhitungan complex multiplication. Ini yang kita sudah lakukan. Sekarang kita lihat, kalau 4, 16 kali complex multiplication. Kalau sampelnya 8, 84 kali perhitungan. Dan seterusnya nih. Sampai kalau kita punya 1024 sampel, oke, 2 pangkat 10 ya, maka complex multiplication yang kita lakukan adalah 1 juta lebih kali perhitungan. Perhitungannya sangat banyak. Maka kalau perhitungannya sangat banyak, tentu saja kalau kita lakukan proses komputasi, ya komputasinya memerlukan waktu juga yang cukup lama. Maka diperlukan sebuah algoritma teknik menghitung cepat yang lebih efektif untuk mempercepat perhitungan, yaitu menggunakan teknik Fast Fourier Transform atau FFT. Apa itu FFT? Dia adalah hanya, tanda kutip ya, sebuah teknik matematika untuk mempercepat perhitungan DFT. Algoritmanya efisien dalam menghitung DFT dan dapat mengurangi jumlah kompleksitas komputasi perkalian kompleks tadi yang sangat besar. FFT dikembangkan oleh Kelly dan Tukey di tahun 1965, jadi sudah sangat lama ya. Prinsipnya dia adalah menggunakan pengulangan dan redundansi dalam menghitung sehingga proses perhitungannya menjadi lebih cepat. Jadi sekali lagi, ditekankan bahwa FFT hanya sebuah teknik menghitung cepat dari DFT, bukan bentuk transformasi yang berbeda. Teknik FFT ini banyak sekali metodenya. Yang akan dipelajari hanya satu, yang lainnya Anda bisa explore, membaca di textbooks. Yang akan dibahas kali ini adalah metode diseminasi frekuensi. Bagaimana? Nah, ini kan adalah bentuk koefisien DFT dari yang sudah kita dapatkan tadi ya. Oke, kalau kita buka, jadi seperti ini deretnya ya. Oke, nah sekarang kita akan buka untuk K-nya, nah kita akan bagi dua yang ini. K-nya untuk yang jumlah sampel per 2-nya kurang 1, dan jumlah sampel per 2-nya nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Kita akan pisahkan nilai K-nya untuk bagian yang positif, K nilai positif berarti K 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, dia akan memenuhi ini. Jumlah sampel bagi 2 kan. Kalau bilangan positif, genap, kita bagi menjadi K-nya untuk yang K bernilai ganjil dan genap. Kalau genap,
Berarti sampelnya kalau dibagi 2 tidak ada habis gitu kan, tidak ada lebihnya. Nah, berarti ini untuk K yang genap. Kalau K ganjil, kita gunakan yang ini. Berarti kalau ganjil kan sampelnya sesuatu dibagi 2 pasti ada lebihnya kalau ganjil. Nah, maka dilakukan ini kurang 1 ini. Oke, berarti kita buat nih jadi seperti ini ya. Ini kan deretnya kita buat seperti ini. Bagian yang N mulai dari 0 sampai N per 2 dikurangi 1, berarti yang ganjil. Dan untuk yang N-nya mulai dari N per 2, oke, berarti yang genap ya, sampai dengan N-1. Oke, bagian ini, kita lihat, kita buka menjadi seperti ini. Masih ingat ya, faktor Twiddle kan seperti ini. Kita masukkan ke sini, ke faktor Twiddle-nya, maka diperoleh ini. Proses penurunannya, kenapa diperoleh ini, bisa Anda lihat di textbook. Sekarang kita lihat untuk K-nya yang bernilai genap. Maka K-nya itu setara sama dengan 2 kali M. M ini adalah bilangan integer. Ya. Maka formulanya ini. Oke, ingat lagi faktor Twiddle. Maka untuk nilai K sama dengan genap diperoleh ini dengan AN-nya adalah ini. Oke. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk K ganjil. Berarti K-nya ini ya, 2M ditambah 1. Oke, dengan cara yang sama ya. Dengan BN-nya ini. Oke, sekarang kita simpulkan bahwa FFT ini seperti apa posisinya. Jadi kalau kita punya DFT untuk sinyal dengan informasi yang kita dapatkannya berupa N sampel, kita bisa bagi 2 DFT-nya untuk yang sinyal di setiap waktu genap dan ganjil, gitu ya. Oke, ini semua kan diperoleh dari sini, dari DFT ini. Jadi bukan sesuatu yang baru, hanya pembagian saja. Nah, dengan kita melakukan DFT seperti biasa, seperti ini, maka kompleks multiplication-nya kan matriksnya N kali N. Berarti berapa banyak perhitungannya adalah N kali N atau N kuadrat. Nah, kalau kita gunakan DFT yang sudah tadi dibagi untuk bagian yang genap dan ganjil, menggunakan metode diseminasi frekuensi untuk FFT ini, kompleks multiplication yang dilakukannya adalah sebanyak ini, N per 2 log 2 dari N sampelnya. Oke, kita bandingkan ya, proses perhitungan DFT dengan formula N kuadrat dan FFT-nya yang ini. Kita bandingkan untuk sampelnya sinyalnya sebanyak 4, DFT lakukan 16 kali perhitungan, FFT 4 kali. Itu artinya kecepatan FFT-nya adalah 4 kali lebih cepat dibanding DFT. Oke. Maka ya tentu saja ya, proses perhitungan dengan FFT, teknik FFT lebih cepat. Kita lihat untuk yang sampel 1024 dari 1 juta sekian bisa kita perkecil atau lebih sedikit perhitungannya, jauh lebih sedikit ya, jadi sekitar 5.000 lebih. Kecepatannya FFT dibandingkan DFT adalah 204,8 kali lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini tadi sama ya, sinyal yang sama. Kan kita harus mencari koefisien DFT-nya. Oke, kita akan gunakan metode diseminasi frekuensi atau menggunakan FFT. Kalau metode DFT yang lama ya di slide sebelumnya ya, sebanyak itu yang harus dikerjakan. Nah, oke, kita gambarkan lagi nih sinyalnya. Nah, kalau koefisien DFT kita peroleh menggunakan software atau MATLAB.
contohnya MATLAB. Kalau kita tuliskan ini ya, di MATLAB itu tersedia function-nya, walaupun mencari koefisien DFT, function yang disediakan oleh MATLAB adalah FFT. Masukkan nilai sinyalnya ini ya. Nah, Anda enter, dalam hitungan di bawah 1 detik, gitu ya, langsung muncul ini. Nah, berarti apa yang dilakukan MATLAB, teknik menghitung koefisien DFT-nya menggunakan FFT, Fast Fourier Transform. Bukti kita mendapatkan hasilnya lebih cepat, ya, sangat cepat MATLAB memprosesinya. Ya. Oke, makanya dari MATLAB kan ada standar RAM yang diperlukan sebuah visi untuk menginstal software MATLAB gitu ya. Nah ini. Oke, jadi MATLAB isinya mencari koefisien DFT menggunakan function FFT, Fast Fourier Transform. Karena kenapa bisa lebih cepat? Karena yang dia lakukan nih, berapa banyak kompleks multiplication-nya? Ini hanya 4 kali, makanya lebih cepat. Kalau Anda membuat software mencari DFT, tidak menggunakan Fast Fourier Transform, ya pasti output keluarannya memakan waktu yang lama. Kan kita menggunakan software biar proses menghitungnya lebih cepat. Ya. Oke, kita buktikan menggunakan metode diseminasi frekuensi. Berarti N-nya sama dengan 4. Nah, kita ambil dulu. Berarti kan kita bagi untuk nilai K genap dan ganjil ya. Kita lihat dulu yang untuk K genap. Formulanya ini. Oke, kita ambil K genap di sini ada 0 dan 2. Kita ambil yang 0 saja dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, kita gunakan, ini sudah kita dapatkan. Ini faktor Twiddle-nya kita keluarkan. Ini berarti tinggal ini ya. Nah, kita tinggal kalikan. Ini masukkan ya nilai-nilainya. Kemudian ini dari mana? E pangkat min J0. Dari sini. Oke, nah ini Anda lihat. Tinggal substitusikan ini, nilainya 10. Ya, hanya ada satu perkalian kompleks multiplication untuk di K sama dengan 0. Untuk K sama dengan yang lainnya bisa Anda lakukan. Minggu depan kita akan belajar mengenai filter digital. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.